Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Dan dari amal kebajikan adalah menyambut seruan Allah, memenuhi panggilannya, terkhusus di hari yang mulia, yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari, hari Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru di hari Jumat untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengerjakan salat, maka bersegeralah terhadapnya. Tinggalkan segala jual beli, tinggalkan segala perniagaan, karena yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Di hari yang agung ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda beliau, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayhi, sebab salawat kalian akan senantiasa diperhadapkan kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kini kita telah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kita akan masuk di bulan Muharram 1444 Hijriah. Sungguh hari berlalu dengan sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki hikmah terhadap segala yang terjadi. Dari perputaran waktu siang dan malam memunculkan perbedaan hari, bulan dan tahun. Semua itu agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan persilih gantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, yaitu orang-orang yang kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah baik di saat berdiri, duduk maupun di saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka pun memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun bergumam, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah dan lindungilah kami dari azab api neraka. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harusnya kita mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat, dan kita bersiap menyongsong hari ke depan apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Salah satunya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabiullah Musa alaihi salam dari kekejaman, kejahatan dan kebiadaban Fir'aun laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kisah tersebut dan diulang-ulang oleh Allah di berbagai tempat di dalam Al-Quran, tentunya agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kisah penting dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di saat kezaliman tengah merajalela. Penindasan dan penganiayaan terang-terangan terjadi. Tatkala itu terjadilah dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok yang menyangka dirinya adalah orang-orang kaya, terpandang dan berhak menginjak-injak orang lain. Dialah Fir'aun dengan kaumnya, Haman dengan bala tentaranya, demikian pula Qarun dengan harta bendanya. Sementara itu, umat Bani Israel, umat Nabiullah Musa alaihi salam, berada dalam penindasan yang nyata, kezaliman yang terang-terangan. Maka di saat Fir'aun dengan kekuasaan, kekuatan yang seperti itu, dia pun masih mengkhawatirkan akan datangnya saingan. Maka sehingga ketika dia mendengar adanya rongrongan dari Bani Israel, maka dia pun segera yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia membunuh setiap anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan dia biarkan hidup anak perempuannya. Setiap ada anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, dibunuhnya. Sementara anak perempuan dia biarkan hidup. Sebab Fir'aun menyangka anak perempuan tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa. Lihatlah jamaah sekalian, begitu aniayanya Fir'aun, dalam keadaan kemegahan yang luar biasa, dia pun masih melakukan tindak yang tidak berperi kemanusiaan. Namun apa yang terjadi? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah balas makar dan tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahaya yang dikhawatirkan oleh Fir'aun selama ini, ketakutan dan kekhawatiran yang ia lari daripadanya, justru muncul dari dalam rumah tangganya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa pembunuhan itu, di mana Allah perintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk mengalirkan bayi Musa tatkala itu ke sungai.
yang kemudian diambil dan dipungut oleh istri Fir'aun itu sendiri. Maka tatkala Fir'aun tahu bahwa ini adalah anak dari kalangan Bani Israel dan ingin segera membunuhnya, istri Fir'aun bermohon supaya dibiarkan untuk memelihara bayi Musa tatkala itu. Dan Fir'aun pun mengabulkan permintaan istrinya. Subhanallah. Maka semenjak hari itu, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Musa alaihi salam, tumbuh dan diberkati oleh Allah justru di dalam rumah musuh Allah sendiri. Demikianlah jamaah sekalian, sunnatullah. Betapapun seorang ingin menutup-nutupi kebenaran, kebenaran akan muncul dan bersinar. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, kebenaran telah datang, kebatilan akan lenyap, dan sungguh kebatilan itu pasti akan lenyap. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, ketika Nabiullah Musa alaihi salam tumbuh dan besar, dan sehingga beliau pun harus lari karena suatu peristiwa yang beliau alami, dan beliau mengkhawatirkan akan kejahatan dari Fir'aun, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan Nabi Musa dengan saudaranya yang juga diangkat menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Harun alaihi salam. Maka ketika mereka bertemu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dakwahi Fir'aun, ucapkan kepada Fir'aun kalimat yang lemah lembut, barangkali dia mau mengingat atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah menginginkan kepada hamba yang kafir sekalipun hidayah dan petunjuk. Maka datanglah Nabi Musa alaihi salam beserta saudaranya mendakwahi Fir'aun dengan lemah lembut. Namun apa yang terjadi? Fir'aun justru menolak dan tidak mau menerima dakwah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Fir'aun menyangka apa yang ada pada Nabi Musa dari mukjizat dan petunjuk sebagai sihir dari sihir-sihir yang ada. Maka dia pun mengumpulkan tukang sihirnya, kemudian menjanjikan kepada mereka janji-janji yang muluk supaya mereka bisa bersekongkol untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah menampakkan kekuasaannya. Justru mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam memenangkan pertarungan tatkala itu. Sihir yang ada pada tukang sihirnya Fir'aun kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Fir'aun kecewa dan menggigit jarinya tatkala melihat tukang sihir yang tadinya diharapkan bisa membela dirinya, kini justru berbalik beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Orang yang tadinya menolak petunjuk dan hidayah, kini menerima petunjuk dan hidayah itu. Orang yang tadinya memerangi kebenaran, justru kini membela kebenaran. Dan mereka pun tukang sihir tersebut tidak takut dan tidak gentar ketika menampakkan keimanannya, bahkan kalaupun harus diancam dengan ancaman yang besar oleh Fir'aun itu sendiri. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya ketika Nabi Musa alaihi salam memilih untuk mundur dan keluar dari kota tempat Fir'aun, maka Fir'aun pun mengizinkan kepada Nabi Musa dengan membawa Bani Israel pergi dari tempatnya. Namun Fir'aun mengumumkan suatu permakluman, suatu pengumuman di mana dia akan mengejar Nabi Musa nantinya beserta Bani Israel dan ingin membinasakan mereka. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam telah keluar beserta Bani Israel di suatu perjalanan, maka mereka pun khawatir
ketika di depan mereka lautan terbentang luas, di belakang mereka ada Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar, bersiap untuk menghancurkan mereka tatkala itu. Sampai seorang dari Bani Israel mengatakan, inna lamudarakun, kita pasti akan didapat oleh Fir'aun dan pasti kita akan binasa. Nabi Musa menenangkan Bani Israel ketika itu. Kalla, kata beliau, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama saya ada Tuhan saya yang akan memberikan hidayah kepada saya. Maka apa yang terjadi? Allah kembali menampakkan kekuasaannya. Terbelahlah lautan, kemudian menyeberanglah Nabi Musa beserta Bani Israel dengan selamat. Ketika Fir'aun dengan bala tentaranya juga ingin ikut menyeberang, ketika ia berada di tengah lautan, Allah tutup kembali lautan tersebut, akhirnya menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Allahu Akbar. Ini kisah singkat dari perjalanan Nabi Musa ketika melawan Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kisah ini di dalam Al-Quran, tentunya agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tahukah kita peristiwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun? Ketika itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini sudah diselamatkan, dibebaskan dari kejahatan Fir'aun. Maka mereka pun dalam bentuk kesyukuran mereka kepada Allah, menjadikan hari itu, hari tatkala mereka diselamatkan dari Fir'aun, sebagai hari untuk mereka berpuasa. Maka mereka pun berpuasa di tanggal 10 Muharram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, Nabi pun menanyakan hal tersebut. Kenapa mereka berpuasa di hari itu? Maka mereka menjawab, ini adalah hari tatkala Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Maka semenjak itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kaum muslimin berpuasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Dan ketika Nabi melihat bahwa orang-orang Yahudi, bahkan orang musyrikin juga puasa di hari itu, maka Rasul mengatakan, idzan, kalau demikian, tahun depan kita akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum datang tahun yang akan datang, namun Rasulullah SAW telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau belum sempat mengerjakannya. Namun sunnah tersebut telah tetap berpuasa di tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a, dan berpuasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Ini hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna taqwallahi azza wa jal an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqaballah. ثم اعلموا رحمكم الله أن الجنة عدت للمتقين وأن النار عدت للكافرين. نسأل الله السلامة من عذاب النار ومكر الكافرين. إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.